Amerika Serikat memulai lagi perang dagang dengan Cina. Tapi ada yang tidak mereka perhitungkan. Presiden Trump mungkin berpikir tarif impor akan membuat Cina bertekuk lutut, namun kenyataannya justru sebaliknya. Kali ini bukan Cina yang panik, tapi Trump yang bakal dibuat ketar-ketir oleh langkah Xi Jinping berikutnya. Kabar terbaru, Trump mengancam menaikkan tarif barang-barang dari Cina hingga 104%. Tapi alih-alih mundur, Cina justru melakukan balasan yang tenang tapi mematikan. Mereka diam-diam mengumumkan gebrakan besar di bidang teknologi energi. Dunia mungkin belum sadar, tapi ini adalah senjata rahasia baru Cina, dan ini bukan soal chip atau kendaraan listrik, ini tentang energi thorium. Ya, Cina baru saja berhasil mengaktifkan reaktor thorium molten salt generasi terbaru mereka. Teknologi ini bukan cuma ramah lingkungan, tapi juga lebih efisien dan aman daripada reaktor nuklir konvensional. Sementara Amerika masih terjebak dalam perang tarif dan ketegangan geopolitik, Cina sudah selangkah lebih maju. Mereka mungkin saja memegang kunci masa depan energi dunia. Apakah ini artinya Cina akan mendominasi dunia melalui energi? Apakah thorium akan membuat mereka tak terkalahkan bahkan tanpa satu peluru pun? Dan bagaimana Trump akan merespons ketika tahu bahwa ancamannya malah mempercepat kebangkitan Cina? Ketika Presiden Trump kembali menggertak lewat perang dagang dengan ancaman tarif hingga 104% terhadap produk Cina, banyak yang mengira Beijing akan goyah. Tapi kenyataannya, Cina sama sekali tidak mundur. Bahkan mereka berani melawan dengan tarif balasan terhadap berbagai komoditas strategis dari Amerika. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, Cina tahu mereka punya kekuatan baru yang tidak bisa disentuh oleh tarif dan embargo energi thorium. Cina tidak lagi mengandalkan batu bara atau gas impor dari negara barat. Mereka kini berada di ambang revolusi energi yang benar-benar mengubah permainan. Lewat pengembangan reaktor garam cair berbasis thorium, Cina telah menemukan sumber energi nyaris tak terbatas yang murah, aman, dan sangat sulit ditiru dalam waktu singkat oleh negara lain. Inilah alasan utama mengapa mereka sekarang berani menatap mata Amerika tanpa rasa gentar. Thorium bukan sekadar bahan bakar alternatif. Ini adalah lompatan teknologi besar yang bisa menjadikan Cina sebagai pemimpin dunia baru dalam energi bersih. Dengan energi mandiri, Cina tak lagi khawatir soal pasokan, tekanan geopolitik, atau fluktuasi harga energi global. Mereka tidak hanya bertahan dari tekanan ekonomi Amerika, mereka sekarang memegang kunci masa depan energi dunia. Jadi, perang dagang ini bukan sekadar soal tarif impor. Ini adalah perang visi masa depan. Amerika mungkin masih mengandalkan cara-cara lama, sanksi, tarif, dan ancaman. Tapi Cina sudah melangkah ke babak baru di mana kekuatan tidak lagi diukur dari jumlah tank atau dolar, tapi dari siapa yang menguasai energi generasi berikutnya. Dan dengan thorium di tangan mereka, Xi Jinping mungkin baru saja memulai babak baru peradaban energi dunia. Sebagai informasi, energi dari thorium bekerja melalui teknologi reaktor nuklir berbasis thorium yang berbeda dari reaktor nuklir konvensional berbasis uranium. Thorium sendiri bukan bahan bakar nuklir yang bisa langsung digunakan, tetapi harus diubah menjadi uranium-233 melalui proses pembakaran neutron dalam reaktor. Salah satu keunggulan utama reaktor berbasis thorium adalah kemampuannya untuk menggunakan bahan bakar yang lebih melimpah dibandingkan uranium. Thorium jauh lebih umum ditemukan di kerak bumi, sehingga ketersediaannya lebih tinggi dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, reaktor thorium menghasilkan limbah radioaktif yang lebih sedikit dibandingkan reaktor berbasis uranium dan plutonium. Reaktor thorium biasanya menggunakan teknologi reaktor garam cair atau Molten Salt Reactor (MSR). Dalam sistem ini, thorium dilarutkan dalam garam cair berfluorida atau berklorida yang berfungsi sebagai media bahan bakar dan pendingin sekaligus. Karena garam cair memiliki titik didih yang sangat tinggi, reaktor ini dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan reaktor berbasis air konvensional dan meningkatkan efisiensi termalnya.
Selain itu, garam cair tidak mengalami peningkatan tekanan seperti air, sehingga mengurangi risiko ledakan akibat tekanan tinggi. Keunggulan lain dari reaktor thorium berbasis garam cair adalah keamanannya yang lebih tinggi dibandingkan reaktor konvensional. Jika terjadi keadaan darurat atau gangguan dalam reaktor, garam cair dapat secara otomatis mengalir ke tangki penampung darurat dan membeku menghentikan reaksi fisi tanpa perlu intervensi eksternal. Ini membuat reaktor lebih aman dan lebih tahan terhadap potensi kecelakaan nuklir seperti yang terjadi di Chernobyl atau Fukushima. Dalam hal efisiensi energi, reaktor thorium mampu membakar bahan bakarnya dengan lebih efisien dibandingkan reaktor uranium konvensional. Uranium-233 yang dihasilkan dari thorium dapat dimanfaatkan hampir sepenuhnya, mengurangi kebutuhan pengayaan bahan bakar dan meninggalkan lebih sedikit limbah radioaktif. Sebagai perbandingan, reaktor uranium konvensional hanya memanfaatkan sebagian kecil bahan bakarnya, dengan sebagian besar sisanya menjadi limbah. Thorium juga memiliki keuntungan dalam hal non-proliferasi nuklir. Tidak seperti uranium-235 dan plutonium-239 yang bisa digunakan untuk senjata nuklir, uranium-233 yang dihasilkan dari thorium mengandung isotop yang membuatnya kurang cocok untuk dijadikan senjata nuklir. Hal ini membuat reaktor berbasis thorium lebih menarik bagi negara-negara yang ingin mengembangkan energi nuklir tanpa meningkatkan risiko proliferasi senjata. Dari segi dampak lingkungan, reaktor thorium menawarkan solusi yang lebih bersih dibandingkan dengan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara atau gas alam. Reaktor ini tidak menghasilkan emisi karbon, sehingga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, karena menghasilkan limbah radioaktif dengan masa hidup yang lebih pendek, reaktor ini lebih mudah dikelola dibandingkan reaktor konvensional. Namun, ada tantangan dalam mengembangkan energi thorium secara luas. Teknologi ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan dengan beberapa negara seperti Cina, India, dan Norwegia yang aktif mengeksplorasi potensinya. Meskipun demikian, beberapa proyek reaktor thorium sedang dikembangkan. Cina misalnya telah membangun dan menguji coba reaktor garam cair berbasis thorium di Gurun Gobi, yang berfungsi sebagai prototipe untuk reaktor yang lebih besar di masa depan. Secara keseluruhan, energi thorium menawarkan potensi besar sebagai sumber energi nuklir masa depan yang lebih bersih, aman, dan berkelanjutan, dengan lebih banyak investasi dalam penelitian dan pengembangan. Reaktor berbasis thorium dapat menjadi solusi utama dalam transisi global menuju energi bersih, membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari energi baru dari Cina ini? Apakah thorium juga bisa dijadikan energi baterai mobil listrik? Kita tunggu saja pengembangannya.